Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Engkau sudah menjaga saat kami tidur dan sudah membangunkan kami pada pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang diberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu." Amin, firman Tuhan. Renungan kita mendengar dan diubahkan. Mak perangi Anna di Popembali. Balok tumekutana adalah sebuah ungkapan yang sangat akrab bagi masyarakat Toraja untuk menggambarkan betapa bertanya merupakan hal yang sangat penting dan bernilai. Tapi bagaimana jika pertanyaan muncul bukan dari kerinduan akan kebenaran, melainkan dari hati yang membatu? Yesus Sang Firman yang menjelma berdiri di antara bait Allah, mengajar dengan otoritas ilahi, namun para pemuka agama tidak datang untuk belajar. Mereka bertanya, tapi tidak ingin jawaban. Mereka mendengar, tapi tidak mau percaya. Mereka melihat mujizat, tapi hatinya tetap gelap. Mereka menolak otoritas Yesus karena mereka menolak tunduk padanya. Dialog Yesus dengan para pemuka agama Yahudi bukan sekedar kisah tentang pertanyaan dan jawaban, tetapi tentang kerusakan total hati manusia akibat dosa. Tanpa karya Roh Kudus, manusia akan selalu mencari kebenaran versi dirinya sendiri, bukan kebenaran dari Allah. Sebab iman bukan pertama-tama hasil logika, melainkan buah anugerah, dan anugerah itu hanya dapat bekerja dalam hati yang dibuka oleh Roh. Berapa banyak dari kita yang mendengar firman minggu demi minggu, namun hatinya tak pernah berubah. Kita menghakimi, menunda, berdalih seakan kita bisa memahami Allah tanpa ditundukkan olehnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk diubahkan. Bukan hanya mengerti, tapi menyerahkan diri kepadanya. Karena hanya mereka yang rendah hati dan percaya bahwa otoritas Yesuslah yang berdaulat. Aku menerima hidup yang sejati. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar mencari kebenaran, bukan menentang dan menantangnya. Sebab hanya mereka yang dibangkitkan oleh anugerah dapat sungguh-sungguh bertanya dan menemukan sang jawaban sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mendoakan semua jemaat di Jemaat Bajik Marumpa,
Kiranya kami semua terus dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Para orang tua kami kiranya tetap sehat dan tetap kuat. Anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan buat mereka. Yang dalam bangku sekolah dan masa pertumbuhan, Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Para pekerja di Jemaat Bajik Marumpa, kiranya pelayanan mereka berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan seru sembahyang kami. Haleluya, amin. Demikian rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.